Di antara teriakan pedagang dan deru sepeda motor yang melintas di jalan becek Pasar Pekalongan, aroma sosis goreng dari gerobak kecil di pojok gang selalu menjadi alasan orang tersenyum di tengah lelahnya hidup. Disitulah Lastri berdiri, dengan senyum yang tak pernah pudar, meski matanya sering menyimpan cerita yang lebih dalam dari laut utara. Setiap pagi, sebelum matahari naik sempurna, Lastri sudah menyalakan kompor minyaknya. Minyak mendesis, sosis berwarna kemasan menari di wajan, dan uap panas menempel di rambutnya yang dikuncir sederhana. Orang-orang datang bukan hanya karena rasa sosisnya yang renyah dan gurih, tapi karena Lastri punya sesuatu yang lain, ketenangan yang menular, senyum yang membuat pasar terasa damai sejenak. Namun pagi itu berbeda, angin berhembus lebih dingin, dan beberapa pedagang mulai berbisik-bisik. Dari ujung lorong, langkah berat terdengar, diikuti suara tawa yang membuat anak-anak kecil berlari menjauh. "Japrak kalong teko maneh," gumam seorang penjual sayur, suaranya bergetar. Nama itu seperti mantra kegelapan, dan semua tahu, tak ada kebaikan yang datang bersamanya. Japrak kalong, preman pasar yang tubuhnya penuh tato dan mata tajam seperti kelelawar malam, melangkah santai sambil mengayun-ayunkan rantai besi. Di lehernya tergantung kalung kepala kelelawar kering, simbol kekuasaannya di pasar. Setiap kios, setiap gerobak, setiap napas di pasar itu tunduk padanya. Tapi ketika matanya menatap Lastri, langkahnya berhenti. Wajahnya menegang, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya. "Lastri," suaranya berat, menyeret amarah dan godaan di satu nada. "Sudah 2 minggu kamu belum setor jatah. Apa mau daganganmu kubalik kayak yang lain?" Orang-orang menunduk, tidak ada yang berani menatap. Semua tahu, satu kata salah dari Lastri bisa membuat paginya berubah menjadi neraka. Tapi Lastri hanya mematikan kompornya pelan, menyeka keringat di dahinya, lalu menatap Japrak dengan mata tenang, mata yang entah kenapa membuat udara di sekitar mereka mendadak berat. "Mas Japrak," katanya lembut tapi tegas. "Aku jualan buat makan, bukan buat nyetor ke orang yang tak kerja." Sunyi, suara jangkrik dari selokan terdengar nyaring. Beberapa pedagang menelan ludah. Ada keberanian dalam kata-kata Lastri yang tak semua orang pahami, seolah gadis itu punya tembok tak kasat mata yang melindunginya dari ancaman. Japrak tertawa keras, tapi di balik tawanya ada kegelisahan yang tak dia mengerti. Saat dia melangkah lebih dekat dan hendak meraih pundak Lastri, tangannya tiba-tiba kaku. Tubuhnya menggigil, matanya seperti melihat bayangan besar berwarna hitam di belakang Lastri, bayangan seekor lembu dengan mata menyala merah bara. Sekejap, Japrak mundur setapak tanpa sadar, wajahnya pucat seperti dilumuri abu. Lastri hanya tersenyum kecil, mengambil sosis goreng terakhir dan menaruhnya di kertas minyak. "Mau beli, Mas? Gratis. Tapi cuma hari ini." Suara tawanya lembut, tapi bagi Japrak kalong, tawa itu bergema aneh, seperti berasal dari tempat jauh di luar dunia ini. Dan sejak hari itu, Pasar Pekalongan tak pernah sama lagi. Sejak kejadian pagi itu, Pasar Pekalongan seperti kehilangan riuhnya. Orang-orang masih berdagang, tapi tak ada lagi tawa atau sapaan lepas. Semua sibuk berpura-pura tidak melihat Lastri, seolah gadis penjual sosis goreng itu membawa sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bukan karena takut pada Lastri, tapi karena sejak tatapan matanya membuat Japrak kalong mundur, semua sadar, ada yang gaib yang bersemayam di balik ketenangannya. Japrak kalong sendiri tidak tenang. Malam setelah pertemuan itu, ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam tidurnya ia melihat seekor lembu hitam sebesar rumah, matanya menyala merah, napasnya berasap seperti bara. Lembu itu menunduk dan menghembuskan napas ke wajahnya, hingga kulitnya terasa terbakar. Ketika Japrak bangun, dadanya basah oleh keringat dan jantungnya berdetak secepat genderang perang. Ia menatap tatonya di dada, gambar kelelawar yang selama ini menjadi simbol kekuatannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kelelawar itu tampak lemah dan kecil. Di pasar, rumor menyebar seperti angin, Lastri punya ajian, katanya warisan dari kakeknya. Katanya dulu kakeknya itu orang sakti dari Kendali Sodo. Pantas aja Japrak sampai mundur. Tapi Lastri hanya diam. Ia terus berjualan seperti biasa, menyapa pembeli dengan senyum, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun setiap kali matahari condong ke barat dan bayangan pasar mulai memanjang, sorot matanya berubah, tenang tapi tajam, seperti seseorang yang sedang menjaga rahasia besar. Japrak tidak bisa menerima penghinaan itu. Selama bertahun-tahun, ia adalah raja pasar, yang bahkan polisi enggan mengusik.
Tapi hanya karena satu tatapan seorang gadis, semua orang kini membicarakan dirinya dengan nada ejekan. Malam itu, ia duduk di warung kopi tua di pinggir pasar, ditemani botol arak murahan dan 2 anak buahnya. "Aku tidak takut sama perempuan," geramnya, menghantam meja hingga gelas pecah. Tapi dalam hatinya, bayangan lembu hitam itu kembali muncul, menatapnya dengan mata yang membara. "Bos," katanya, "Lastri itu cucu orang sakti dari Kendali Sodo," kata salah satu anak buahnya, berbisik dengan wajah cemas. "Mungkin, kita harus hati-hati." Japrak menatap anak buahnya tajam. "Sakti, hah? Semua orang sakti bakal ciut kalau perutnya kurobek," katanya, meski nada suaranya terdengar seperti orang meyakinkan dirinya sendiri. Ia menyalakan rokok, tapi bara di ujungnya padam sendiri, seolah tertiup angin yang datang entah dari mana. Keesokan harinya, Japrak kembali ke pasar. Kali ini ia datang bukan untuk menagih, tapi untuk menguji. Ia berdiri di depan gerobak Lastri, menatap gadis itu lama-lama tanpa berkata sepatah kata pun. Lastri tidak bergeming, matanya memantulkan bayangan Japrak, dan sesaat Japrak merasa seperti melihat dirinya di dalam kegelapan mata lembu yang menatapnya dari balik tubuh Lastri. Ia merasa kecil, rapuh, dan takut. Namun Lastri hanya berkata pelan, "Aku cuma mau dagang, Mas. Tapi kalau kau terus ganggu orang pasar, aku tidak akan diam." Japrak mendengus, pura-pura tertawa, lalu pergi. Tapi langkahnya terasa berat, seperti ada tangan gaib yang menahan kakinya setiap kali ia berbalik. Dari kejauhan, beberapa pedagang berbisik lagi, dan anak-anak kecil yang tadinya lari ketakutan kini berani menatap Japrak dari balik meja dagangan ibunya. Ia tahu, wibawanya sudah mulai retak. Malamnya, ketika ia berjalan melewati lorong sempit menuju rumahnya, angin mendesir membawa aroma gosong, seperti bau sosis terbakar. Dari bayangan tembok, Japrak melihat sekelebat sosok hitam berwujud lembu melintas, menatapnya sekejap dengan mata menyala. Ia terperanjat, jatuh terduduk di tanah, tubuhnya menggigil. Dalam hati kecilnya, untuk pertama kali, Japrak Kalong berbisik takut, bukan pada manusia, tapi pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Langit Pekalongan sore itu tampak murung. Awan gelap menggantung rendah di atas atap-atap seng pasar, membawa aroma hujan yang menyesakkan dada. Lastri menatap langit dari balik gerobaknya yang sudah mulai ia tutup, sementara para pedagang lain bergegas merapikan dagangan. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada rasa tidak tenang yang menyelinap di dada Lastri. Angin yang berembus terasa berbeda, dingin dan berat, seperti mengabarkan bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Petir pertama menyambar ketika langkah-langkah berat terdengar dari ujung pasar. Japrak Kalong datang lagi. Rambutnya basah oleh gerimis, matanya merah seperti menahan dendam. Di tangannya, rantai besi menggantung, berayun mengikuti gerak kakinya yang mantap. Pedagang yang melihatnya langsung menunduk, sebagian buru-buru menyingkir. Suasana pasar seketika beku. Tak ada lagi suara tawa, hanya deru angin dan bunyi rantai Japrak yang menggesek tanah basah. Lastri menegakkan tubuhnya, wajahnya pucat, tapi tatapannya tetap tajam. "Mas Japrak, mau cari apa sore-sore begini?" Suaranya lembut, tapi mengandung sesuatu yang menusuk. Japrak tidak langsung menjawab. Ia berdiri di depan Lastri, menatapnya lama, seperti ingin menembus kulitnya untuk mencari keberanian yang pernah ia miliki. "Aku cuma mau bilang," katanya serak, "mulai besok, tak ada lagi yang dagang di pasar ini tanpa izin dariku. Termasuk kamu. Kalau begitu," balas Lastri perlahan, "pasar ini akan sepi, karena tak ada lagi yang mau tunduk pada ketakutanmu." Kata-kata itu terdengar seperti tamparan di tengah sunyi. Petir menyambar lagi, kali ini lebih dekat. Air hujan turun deras, membasahi mereka berdua. Orang-orang menonton dari kejauhan, menahan napas, tak ada yang berani mendekat. Japrak marah. Ia mengayunkan rantai besinya, menghantam gerobak sosis Lastri hingga terbalik. Panci minyak panas tumpah ke tanah, menimbulkan suara mendesis. Lastri mundur satu langkah, tapi matanya tidak berkedip. Saat rantai itu hendak diayunkan lagi ke arahnya, entah dari mana datangnya, angin berputar kencang mengelilingi tubuh Lastri. Wajahnya yang tadi pucat kini tampak bersinar aneh, dan bayangan hitam berbentuk lembu mulai terlihat samar di belakangnya. Japrak terhenti, matanya membesar, rantainya jatuh dari tangan. "Apa itu?" gumamnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar di tengah hujan. Bayangan lembu itu menunduk pelan,
matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Japrak. Petir menyambar tepat di belakang pasar, membuat cahaya putih menyilaukan sejenak. Ketika sinar itu redup, Japrak merasa lututnya lemas, ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Lastri menatapnya tanpa berkata apa-apa. Di tengah hujan yang mengguyur deras, bajunya menempel di tubuh, rambutnya meneteskan air seperti tirai, tapi aura di sekitarnya seperti api yang membakar udara. "Pergilah, Mas Japrak," katanya akhirnya, pelan namun tegas. "Selama aku di sini, tak ada lagi yang kau takuti, kecuali kesalahanmu sendiri." Japrak tersentak, lalu mundur beberapa langkah. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Rantai besi itu terasa berat seperti terbuat dari batu. Ia berbalik, berjalan tergesa menembus hujan, dan untuk pertama kali, pasar Pekalongan melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Japrak Kalong, preman paling ditakuti, lari dengan wajah pucat seperti melihat setan. Di kejauhan, Lastri berdiri diam di tengah genangan air, menatap langit yang kini perlahan terang oleh sisa petir. Bayangan lembu hitam di belakangnya memudar pelan, menghilang bersama angin. Tapi di mata orang-orang yang melihatnya hari itu, Lastri bukan lagi sekadar penjual sosis goreng, ia adalah penjaga tak kasat mata pasar Pekalongan, perempuan dengan kekuatan yang bahkan badai pun enggan menyentuhnya. Malam itu, setelah hujan reda dan pasar kembali sunyi, Lastri duduk sendirian di depan rumah kecilnya di pinggir Kali Loji. Angin malam berembus membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja yang tumbuh di dekat pagar bambu. Ia menatap langit yang masih berkilat samar oleh sisa petir, sementara pikirannya melayang pada kejadian sore tadi, saat bayangan lembu hitam itu muncul tanpa ia undang. Tangannya masih gemetar, bukan karena takut pada Japrak, tapi pada kekuatan yang telah kembali bangkit dari dalam dirinya. Di sudut rumahnya yang sederhana, tersimpan sebuah peti kayu tua. Catnya sudah mengelupas, tapi setiap kali Lastri mendekat, udara di sekitarnya berubah dingin dan berat. Dengan hati-hati ia membuka penutupnya, dan di dalamnya tergulung sehelai kain hitam legam bergambar lembu dengan mata merah darah. Itu bukan kain biasa, itulah kain pusaka lembu ireng, peninggalan kakeknya, Ki Suro Atmojo, pendekar tua dari Gunung Kendali Sodo yang dulu terkenal sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Lastri memandangi kain itu lama, sebelum menutup matanya. Dalam hening malam, suara tua bergema lembut di telinganya, suara yang dulu selalu menuntunnya setiap kali ia ketakutan. "Lastri, ajian lembu ireng bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga keseimbangan. Barang siapa menyalahgunakannya, lembu itu akan menelan jiwanya sendiri." Kenangan masa kecil pun menyeruak. Ia ingat, ketika kecil, ia sering melihat kakeknya bersemedi di bawah pohon beringin besar di lereng Kendali Sodo. Malam-malam di mana petir menyambar tanpa hujan, lembu hitam besar sering muncul di belakang Ki Suro, menjaga dalam diam. Setelah kakeknya meninggal, Lastri dibawa ibunya pindah ke kota, meninggalkan segala hal mistis itu. Tapi rupanya, warisan darah Kendali Sodo tak bisa ditinggalkan, ia hidup di dalam dirinya. Lastri menutup mata, mulai merapal doa-doa lama yang dulu diajarkan sang kakek. Udara di sekitar bergetar halus. Lampu minyak di mejanya bergoyang, nyalanya redup dan berubah warna kemerahan. Dari bayangan dinding, lembu hitam itu muncul lagi, besar, gagah, dan matanya menatap Lastri lembut seperti seekor hewan setia pada tuannya. Lastri tahu, kini ia tak bisa lagi berpura-pura menjadi gadis biasa. Takdir yang dulu ia hindari kini datang mengetuk pintu dengan suara yang tak bisa ia abaikan. "Lembu ireng," bisiknya pelan, suaranya serak antara takut dan haru. "Kalau ini memang warisanku, aku akan menjaganya. Tapi aku tidak ingin menjadi pembunuh, seperti dulu kakek memerangi orang-orang jahat itu." Lembu itu mendengus pelan, kepalanya menunduk, seolah mengerti. Bayangannya kemudian memudar, meninggalkan jejak suara lembut seperti tarikan napas bumi sendiri. Di luar rumah, angin kembali berembus. Di kejauhan, dari arah kota, terdengar gonggongan anjing yang panjang, pertanda ada sesuatu yang tak beres. Lastri berdiri, menatap arah pasar yang gelap di ujung jalan. Ia tahu, Japrak belum berhenti. Laki-laki itu pasti sedang mencari cara untuk melawan, mungkin dengan kekuatan lain yang lebih berbahaya. Tapi malam ini, ia tak gentar lagi. Karena di balik tubuhnya yang lemah, kini bersemayam kekuatan tua dari Kendali Sodo, kekuatan yang bahkan kegelapan pun segan menyentuhnya. Lastri mematikan lampu minyak,
lalu berbisik lirih sebelum menutup matanya untuk beristirahat, "Kakek, bimbing aku. Jika malam mulai dipenuhi bayangan, biarlah aku menjadi cahaya kecil yang melawan." Dan di langit Pekalongan yang baru reda dari hujan, seekor kelelawar besar melintas, menandai bahwa di tempat lain, Japrak Kalong sedang memanggil kekuatan jahatnya sendiri. Malam itu, langit di atas Pekalongan seperti terbelah. Angin berhembus dari arah utara membawa aroma asin laut dan bau dupa yang menyengat. Di rumah kecilnya, Lastri duduk bersila di depan peti kayu tua. Kain hitam pusaka lembu ireng terbentang di hadapannya, bergoyang pelan diterpa angin seolah hidup. Di luar, suara gamelan samar terdengar entah dari mana, irama yang hanya bisa didengar oleh mereka yang punya darah Kendali Sodo. Malam ini, ajian itu memanggil pemilik sejatinya. Lastri menutup matanya. Ia mulai mengucap mantra dengan suara bergetar, mantra yang sudah lama tak diucapkan sejak kematian kakeknya. Sura ingati, pati anasa jroning urip, urip anasa jroning pati. Mantra itu keluar perlahan dari bibirnya, membuat udara di ruangan bergetar. Lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap, tapi di tengah gelap itu, tubuh Lastri diselimuti sinar hitam berkilau seperti kabut pekat. Bayangan lembu raksasa muncul di belakangnya, matanya menyala merah. Tanduknya menusuk langit-langit rumah. Kain pusaka berputar, membungkus tubuh Lastri, lalu menyatu dengan kulitnya seperti roh yang kembali ke wadah lamanya. Di saat yang sama, jauh di tepi kota, Japrak Kalong berlutut di depan seorang dukun tua bertubuh kurus dan berambut gimbal, Ki Tunggul Kembar, dukun hitam yang namanya dilarang disebut oleh penduduk Kendali Sodo. Api dupa di hadapan mereka berwarna biru. "Aku ingin kekuatan untuk menghancurkan perempuan itu," seru Japrak dengan nada penuh dendam. Ki Tunggul tersenyum, memperlihatkan giginya yang hitam. "Kau tidak butuh kekuatan, Japrak. Kau butuh kegelapan untuk menelan terang itu." Ki Tunggul mulai merapal mantra. Seekor kelelawar besar keluar dari kendi tanah, mengepakkan sayapnya, dan hinggap di bahu Japrak. Mata Japrak berubah hitam legam, kulitnya mengeras, urat-urat di lehernya menonjol seperti akar kering. Ajian kelelawar Wengi pun menyatu dengan tubuhnya. Saat ia berdiri, tubuhnya seolah diselimuti kabut malam. Ia tertawa, tapi tawa itu terdengar seperti jeritan dari alam arwah. "Sekarang, Lastri, kau lihat siapa yang akan berlutut di pasar itu nanti." Kembali ke rumah Lastri, suasana berubah mencekam. Angin mengguncang jendela, suara lembu mengaum samar dari balik dunia. Lastri masih bersila, matanya kini memancarkan cahaya merah lembut. Dalam kesadarannya, ia melihat kakeknya berdiri di tengah kabut putih. "Cucu, kekuatan itu bukan milikmu, tapi titipan alam. Gunakan untuk menjaga, bukan membalas." Air mata menetes di pipinya. "Kakek, kalau aku tidak melawan, banyak orang akan menderita. Aku tidak ingin jadi pembunuh, tapi aku juga tak mau jadi korban." Ki Suro hanya tersenyum samar sebelum menghilang, meninggalkan gema suara yang menenangkan hati Lastri. Tiba-tiba lantai rumah bergetar, dan bayangan lembu hitam itu sepenuhnya muncul, lebih besar dari sebelumnya. Mata merahnya menatap Lastri penuh kesetiaan. "Baiklah," bisik Lastri. "Mulai malam ini, aku bukan lagi gadis pasar biasa. Aku adalah penjaga yang diwariskan oleh Kendali Sodo." Bayangan itu mengaum, dan suaranya mengguncang malam Pekalongan. Dari kejauhan, Japrak Kalong merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Ia menatap ke arah pasar dengan mata yang kini benar-benar bukan milik manusia. Dua kekuatan kuno, lembu ireng dan kelelawar Wengi, telah bangkit di tanah yang sama. Udara menjadi berat, dan bahkan laut di utara terasa berombak lebih keras dari biasanya. Lastri membuka matanya, kini penuh cahaya merah bara. Di balik tubuhnya, lembu hitam melangkah dengan langkah yang tak terdengar tapi mengguncang hati siapapun yang melihatnya. "Datanglah, Japrak," katanya lirih, suaranya menggema dua lapis, suara manusia dan suara lembu gaib. "Aku akan menunggumu di pasar besok malam." Dan di luar sana, di bawah langit Pekalongan yang diliputi kabut kelam, dua arwah penjaga lama bersiap untuk bertarung, bukan sekadar antara manusia, tapi antara terang dan gelap yang telah lama tertidur di tanah Jawa. Malam di Pekalongan itu terasa lain dari biasanya. Kabut turun lebih pekat, angin laut membawa aroma amis bercampur belerang. Di gubuk reot di pinggir rawa, suara mantra Ki Tunggul Kembar menggema lirih, diselingi suara kelelawar yang berputar di atas atap. Api biru menari-nari di dalam lingkaran garam, dan di tengahnya berdiri Japrak Kalong, tubuhnya kini bukan lagi sepenuhnya manusia.
Kulitnya gelap berkilap seperti batu obsidian, urat-urat di lengannya berdenyut seperti hidup, dan matanya berubah menjadi dua lingkaran merah pekat, seolah dua bara neraka yang tak pernah padam. Ajian kelelawar Wengi sudah menyatu dengan darahmu, desis Ki Tunggul, suaranya serak seperti ranting terbakar. Tapi ingat, Japrak, kekuatan ini tidak bisa kau kendalikan tanpa menyerahkan sesuatu. Japrak menatapnya tajam. Apa yang kau mau, Ki? Ki Tunggul tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang tinggal separuh. Roh ibumu, kau harus memutuskan ikatan itu malam ini juga. Japrak terdiam, matanya bergetar. Ia tak pernah mengenal ibunya dengan baik, tapi di lubuk hati, masih tersisa doa kecil untuk perempuan yang dulu meninggalkannya di depan panti. Kini, demi dendam, ia harus memutus sisa kasih itu. Dan tanpa banyak pikir, ia menggigit jarinya hingga berdarah, meneteskan darah itu ke api biru. Api langsung berubah merah menyala. Ki Tunggul tertawa keras, dan udara di gubuk itu mendadak membeku. Dari arah pasar, Lastri yang sedang bermeditasi di depan kain pusaka tiba-tiba tersentak. Dadanya sesak, udara seolah ditarik dari paru-parunya. Ia melihat dalam bayangannya seekor kelelawar raksasa menembus langit Pekalongan, melintas cepat menuju pasar. Matanya memancarkan cahaya merah, sayapnya menyebar hingga menutupi bulan. Japrak, bisik Lastri, kau sudah melewati batas. Ia berdiri, mengenakan selendang hitam peninggalan kakeknya, lalu berjalan keluar rumah tanpa alas kaki. Setiap langkahnya menimbulkan percikan kilat kecil, tanda bahwa ajian lembu ireng telah siap berperang. Sementara itu, Japrak menatap tangannya yang kini berdenyut kuat. Suara Ki Tunggul bergema di kepalanya, kau bukan manusia lagi, Japrak. Kau adalah malam itu sendiri. Dan benar, ketika ia membuka mulut, suara yang keluar bukan lagi suara manusia, melainkan suara kelelawar ribuan yang berdesis bersamaan. Ia terbangun dari posisi duduk, melangkah keluar gubuk, lalu tubuhnya perlahan terangkat ke udara, di bawah sayap-sayap gelap yang tumbuh dari punggungnya. Dari jauh, Ki Tunggul tersenyum puas. Pergilah, wahai kalong malam, habisi terang itu sebelum fajar. Lastri melangkah di jalan pasar yang kini sunyi. Angin bertiup kencang, membawa debu dan sisa daun kering. Ia berhenti di depan gerobaknya yang terbalik sejak hari hujan itu. Tempat ini akan jadi saksi, katanya pelan. Di langit, suara kepakan sayap mulai terdengar, berat dan berlapis, seperti 1000 kelelawar turun bersamaan. Bulan tertutup awan hitam, dan di balik kabut muncul sosok Japrak dengan tubuh raksasa berselimut kabut malam. Kau berani memanggilku lagi, Lastri? Suaranya menggema 2 kali lipat, dalam dan tajam. Bukan aku yang memanggilmu, jawab Lastri sambil membuka selendangnya. Tapi dosa-dosamu sendiri. Bayangan lembu hitam muncul di belakangnya, matanya menyala bagaikan bara. Lantai pasar bergetar, genteng toko-toko tua berjatuhan, dan udara berdenyut antara panas dan dingin. Dua kekuatan tua kini saling menatap, lembu ireng, penjaga terang, dan kelelawar Wengi, penguasa malam. Japrak tertawa, suaranya membuat kaca-kaca toko pecah. Aku sudah buang sisi manusiamu dariku, Lastri. Sekarang aku bukan lagi orang pasar yang bisa kau takuti. Lastri menatapnya dengan sorot mata sedih. Kau buang kemanusiaanmu, Japrak, tapi aku masih melihat seorang anak yatim yang dulu pernah makan sosis goreng di gerobakku tanpa mampu membayar. Untuk sesaat, mata Japrak bergetar, sekelebat wajah kecil di masa lalu muncul di benaknya. Tapi Ki Tunggul dari kejauhan merapal mantra baru, dan sorot merah di mata Japrak kembali menyala. Ia mengaum, dan dari langit ribuan kelelawar hitam menyerbu pasar. Dan di bawah hujan abu dan sayap malam itu, Lastri memejamkan mata, menyalakan seluruh ajian warisan Kendali Sodo. Baiklah, bisiknya lirih, kalau malam ingin menelan terang, maka biarlah terang menembus malam itu sendiri. Lembu ireng mengaum keras, dan seluruh pasar Pekalongan bergetar menandai awal dari pertarungan gaib yang akan mengguncang seluruh kota. Langit Pekalongan malam itu seperti dibelah dua antara terang dan gelap. Bulan nyaris tertutup total oleh awan hitam, namun di sela-selanya masih tampak semburat. Merah menyala, pantulan dari dua kekuatan besar yang tengah bersiap saling menelan. Di tengah pasar yang telah sunyi, Lastri berdiri di antara gerobak-gerobak rusak dan kain tenda yang beterbangan tertiup angin. Udara di sekelilingnya berdenyut panas, sementara dari arah timur, Japrak Kalong muncul perlahan, tubuhnya membesar, berselimut kabut malam, dengan dua sayap kelelawar raksasa yang memekakkan telinga setiap kali dikibaskan.
Pasar yang biasanya menjadi tempat tawa kini menjadi arena maut. Bau darah ayam, minyak goreng basi, dan dupa hitam bercampur dalam udara, menebarkan aroma mistis yang menyesakkan. Japrak melangkah maju, setiap injakan kakinya membuat batu-batu bergetar. "Lastri!" teriaknya, suaranya menggema seperti dari dasar gua. "Malam ini, pasar ini akan jadi kuburanmu. Aku akan hancurkan ajianmu, dan tak ada lagi cahaya yang berani menyentuhku." Lastri memandangnya tanpa gentar. Angin berputar di sekitarnya, kain hitam pusaka lembu ireng melilit tubuhnya seperti jubah gaib. Di belakangnya, bayangan seekor lembu raksasa muncul dengan sorot mata menyala merah bara, kepalanya menunduk, tanduknya berkilau seperti besi panas. "Japrak," kata Lastri tenang tapi tegas, "kau telah menyerahkan jiwamu kepada kegelapan. Tapi malam ini, aku akan bebaskan kau dari jeratnya, meski harus kubayar dengan nyawaku." Suara petir memecah langit. Dalam sekejap, dua kekuatan itu bertemu. Japrak melompat tinggi, sayapnya membentang, mengirimkan ribuan kelelawar hitam yang berputar mengelilingi pasar, menelan cahaya lampu-lampu jalan. Lastri menatap ke atas, lalu mengangkat kedua tangannya. Dari tanah, muncul getaran hebat, dan bayangan lembu raksasa menerjang ke langit, mengamuk di antara ribuan kelelawar itu. Suara raungan lembu bercampur dengan jeritan sayap kelelawar menciptakan paduan bunyi mengerikan, seperti perang antara bumi dan malam. Japrak menukik, menghantam tanah dengan kedua sayapnya hingga menciptakan pusaran angin hitam. Lastri terpental beberapa meter, tubuhnya membentur gerobak kayu hingga retak. Tapi ia bangkit lagi, darah menetes dari bibirnya. Ia merapal mantra terakhir peninggalan kakeknya, suaranya lirih tapi menggema di seluruh pasar. "Lembu ireng, sing jumeneng maring peteng, sirnaaken panggoda kang murup, tembusna pepeteng, bali marang suci." Kain pusaka di tubuhnya menyala, berubah menjadi cahaya merah kemasan. Lembu ireng mengaum, tanduknya menembus pusaran kelelawar, membakar mereka menjadi abu. Japrak berteriak keras, sebagian tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. Namun Ki Tunggul kembar dari kejauhan terus merapal mantra, mengikat kekuatan Japrak agar tak tumbang. "Jangan berhenti," suaranya menggema di telinga Japrak. "Hancurkan gadis itu sebelum fajar." Japrak kembali menyerang, kali ini dengan seluruh amarah yang tersisa. Sayap kelelawarnya melipat, tubuhnya berputar cepat seperti pusaran badai. Tapi Lastri melompat tinggi, memanggil kekuatan terakhirnya. Bayangan lembu hitam membesar, lalu menerjang Japrak, menabraknya hingga langit memercikkan api merah. Benturan dua kekuatan itu memecahkan kaca seluruh kios di pasar, mengguncang tanah hingga getarannya terasa sampai ke rumah-rumah warga. Dalam kilatan cahaya merah dan hitam itu, sosok Lastri dan Japrak menghilang sejenak. Hening, hanya tersisa abu lembut yang berterbangan bersama angin. Tapi kemudian, perlahan, dari tengah asap hitam, muncul sosok Lastri yang tersungkur, lemah, tapi masih hidup. Bayangan lembu di belakangnya perlahan memudar, seolah sudah menuntaskan tugasnya. Sementara itu, di ujung pasar, tubuh Japrak jatuh berlutut. Sayapnya terkoyak, dan matanya yang merah perlahan meredup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia meneteskan air mata. "Lastri," bisiknya serak, "kenapa kau tak membiarkanku lenyap saja?" Lastri menatapnya, terengah. "Karena, bahkan malam pun berhak melihat fajar," jawabnya pelan. Dan ketika fajar pertama mulai menyinari langit timur, kabut hitam yang menyelimuti pasar perlahan sirna. Lembu ireng dan kelelawar wengi telah kembali ke tempat asalnya, meninggalkan manusia-manusia yang kini harus menanggung arti dari cahaya dan gelap. Fajar di Pekalongan menyingsing pelan, tapi tak seperti biasanya, cahaya mentari seolah ragu menembus sisa kabut hitam yang menggantung di atas pasar. Di antara puing-puing gerobak dan kain sobek yang beterbangan, Lastri duduk bersimpuh di tanah, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Tangannya masih memegang kain pusaka lembu ireng yang kini lusuh dan robek separuh. Di hadapannya, Japrak terbaring tak bergerak, tubuhnya setengah manusia setengah abu, bekas sayap kelelawarnya telah lenyap di sapu angin pagi. Tapi entah mengapa, meski tubuhnya sekarat, masih ada sisa hangat yang terpancar dari dada lelaki itu. Lastri menatapnya lama. Dalam keheningan itu, kenangan menyeruak, bayangan seorang bocah laki-laki kurus, dengan wajah kotor, duduk di depan gerobak sosis goreng sambil memandangi minyak yang mendidih. Bocah itu dulu pernah ia beri sosis gratis, lalu lari sambil tertawa malu-malu. "Japrak kecil," gumam Lastri, suaranya bergetar. "Kau dulu hanya anak lapar yang haus kasih sayang,
kenapa dunia membuatmu begini? Air mata jatuh, membasahi tangan Japrak yang dingin. Tiba-tiba, mata Japrak sedikit terbuka. Suara seraknya nyaris tak terdengar. Aku, ingat, katanya lemah. Kau, gadis itu, yang dulu menatapku dengan belas kasih, saat semua orang memanggilku anak setan. Napasnya tersendat. Aku ingin kuat, agar tak ada lagi yang menginjakku. Tapi Ki Tunggul, dia janjikan kuasa, dan aku buta oleh dendam. Matanya mulai basah, menatap Lastri dengan sisa kesadaran terakhirnya. Maafkan aku, Lastri. Lastri menggenggam tangannya erat. Tidak, Japrak. Kau bukan monster. Kau hanya tersesat. Namun bumi seolah menolak ketenangan itu. Dari kejauhan terdengar suara tawa serak yang menggema. Ki Tunggul kembar muncul di balik reruntuhan, jubah hitamnya berkibar. Kasihan, ujarnya dengan suara dingin. Kau pikir kau bisa menebus dosa dengan air mata. Kekuatan malam tak akan membiarkan itu. Ia mengangkat tongkatnya, dan dari tanah muncul pusaran asap hitam, berputar mengelilingi jasad Japrak. Lastri menatapnya dengan marah. Hentikan, Ki Tunggul. Dia sudah menebus dosanya dengan nyawa. Ki Tunggul tertawa, mata tuanya berkilat licik. Nyawanya, tidak, gadis bodoh. Nyawanya masih terikat dengan malam. Jika aku mau, aku bisa membangkitkannya jadi makhluk kegelapan abadi. Kau akan melihat kekasih lamamu menjadi iblis seutuhnya. Kata, kekasih, itu mengguncang hati Lastri. Ia tercekat, ya, mungkin di lubuk hatinya, rasa itu memang ada. Bukan cinta seperti pada lelaki biasa, tapi kasih yang tumbuh dari belas, dari luka, dari masa lalu yang tak sempat disembuhkan. Kalau begitu, katanya perlahan sambil berdiri, biar aku yang menanggung dosanya. Ki Tunggul tertawa semakin keras. Kau hanya manusia lemah, Lastri. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan mantranya, Lastri merobek sisa kain pusaka lembu ireng dan menempelkannya di dada Japrak. Cahaya merah keemasan meledak dari tubuh mereka berdua, menyilaukan mata Ki Tunggul. Aku tak akan biarkan malam menguasai dia lagi. Teriak Lastri. Biarlah lembu ireng memakan sisa jiwaku, agar dia bebas. Dalam sekejap, cahaya itu membungkus tubuh mereka berdua, Lastri dan Japrak terangkat perlahan, bayangan lembu hitam dan kelelawar besar muncul bersatu, lalu meledak menjadi ribuan serpihan cahaya merah yang terbang ke langit pagi. Ketika cahaya mereda, pasar menjadi tenang. Ki Tunggul terdorong ke belakang, tubuhnya terbakar api suci hingga lenyap menjadi debu. Di tanah hanya tersisa sehelai kain hitam berbau dupa dan dua bekas telapak kaki kecil, milik Lastri dan Japrak, yang perlahan menghilang di sapu angin laut. Dari kejauhan, suara lembu mengaum lembut, bersahut dengan kelelawar yang terbang ke arah matahari terbit. Dan sejak hari itu, orang-orang Pekalongan percaya, setiap kali fajar datang dengan cahaya merah di langit timur, itu bukan sekadar cuaca, itu adalah tanda bahwa Lastri si penjual sosis goreng dan Japrak Kalong, dua jiwa yang saling terikat antara cinta dan dendam, masih menjaga pasar dari bayang-bayang kegelapan. Sejak malam panjang itu, pasar Pekalongan tak pernah benar-benar tenang. Meskipun kehidupan perlahan kembali, pedagang membuka lapak, anak-anak berlarian sambil tertawa, ada sesuatu yang berbeda di udara. Setiap menjelang senja, angin membawa bisikan lembut seperti suara perempuan berdoa, dan sesekali, di antara aroma sosis goreng yang mengepul dari kios baru, tercium samar bau dupa hitam. Orang-orang pasar percaya, itu adalah tanda bahwa arwah Lastri masih menjaga tempat ini, memastikan tak ada lagi tangan kotor yang berani menindas kaum lemah. Namun malam itu, 2 bulan setelah peristiwa besar itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Seekor lembu hitam terlihat di ujung gang pasar, padahal tak ada peternak di sekitar situ. Di atap los ikan, kelelawar berputar-putar meski bukan musimnya. Dan seorang pedagang tua bersumpah melihat bayangan perempuan berjalan di tengah kabut, membawa nampan sosis goreng, tersenyum lalu lenyap begitu didekati. Cerita-cerita itu menyebar cepat, menimbulkan rasa takut sekaligus hormat. Lastri belum pergi, bisik mereka. Ia masih menjaga Japrak, yang jiwanya belum sepenuhnya damai. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Raka menjadi paling penasaran. Ia adalah cucu dari salah satu pedagang yang dulu diselamatkan Lastri saat pasar hampir runtuh. Sejak kecil, ia mendengar kisah Lastri dengan rasa kagum, dan kini, setiap malam, ia sengaja tidur di kios bekas Lastri berjualan, berharap bisa bertemu bayangannya. Aku ingin tahu, katanya pada dirinya sendiri, apakah benar cinta bisa membuat dua roh bertahan di dunia. Suatu malam, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya.
Lentera di pasar padam satu persatu, meninggalkan hanya cahaya redup bulan yang tertutup kabut. Raka membuka matanya dan mendapati sosok samar berdiri di depan gerobak tua Lastri. Wajahnya lembut, rambutnya berkilau diterpa cahaya tipis, dan di tangannya ada nampan berisi sosis goreng yang masih mengepul panas. "Lastri," bisiknya. Sosok itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Pasar ini harus tetap hidup, nak. Tapi jangan biarkan lagi kegelapan mengambilnya." Belum sempat Raka menjawab, udara di sekelilingnya berubah dingin. Dari ujung lorong pasar, muncul bayangan besar, kelelawar hitam dengan mata merah samar. Raka mundur ketakutan, namun Lastri tetap berdiri tenang. "Tenanglah," katanya lembut. "Itu bukan iblis. Itu, dia." Dan benar, dari dalam bayangan kelelawar itu perlahan muncul wujud Japrak, bukan lagi dalam rupa menyeramkan, melainkan seperti manusia biasa dengan senyum damai di wajahnya. "Aku hanya datang untuk memastikan kau aman, Lastri," suaranya berat tapi lembut, "dan bahwa pasar ini benar-benar tenang." Lastri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita sudah bebas, Japrak. Jangan kembali lagi ke dunia ini." Japrak mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi masih ada yang harus dijaga. Selama manusia masih menyimpan serakah, kegelapan akan selalu mencari tempat. Biarlah aku menjaga dari bayang-bayang." Raka yang menyaksikan semua itu hanya bisa terpaku. Cahaya dari tubuh Lastri mulai memudar, bergabung dengan sosok Japrak yang kini semakin transparan. Sebelum menghilang sepenuhnya, Lastri berbisik kepadanya, "Raka, jaga pasar ini. Jaga kejujuran, karena itu ajian paling kuat." Pagi berikutnya, Raka terbangun sendirian. Gerobak tua Lastri kini bersih dan berdiri tegak kembali, seolah baru diperbaiki semalam. Di atasnya, tersisa satu sosis goreng hangat dan sehelai kain hitam kecil yang berbau dupa. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, lalu berjanji dalam hati untuk melanjutkan perjuangan mereka. Sejak saat itu, pasar Pekalongan tak pernah benar-benar tidur, karena setiap malam, di antara aroma gorengan dan doa para pedagang, ada dua roh penjaga yang berkelana, Lastri si penjual sosis goreng, dan Japrak Kalong, sang penjaga malam. Dan legenda itu hidup terus, menjadi kisah yang dibisikkan dari satu generasi ke generasi lain, bahwa cinta sejati tak selalu berakhir di pelaminan, tapi kadang, bersemayam di antara cahaya dan bayangan, menjaga dunia agar tetap seimbang. Langit Pekalongan pagi itu tampak tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan sesuatu yang berbeda. Raka berdiri di depan gerobak tua Lastri, tempat yang kini ia rawat setiap hari dengan hati-hati. Di atas gerobak itu masih tergantung kain hitam kecil peninggalan Lastri, kini sudah ia bingkai di kaca sederhana. Sejak kejadian malam itu, setiap kali ia menyalakan minyak goreng dan mulai mengaduk adonan sosis, angin berhembus lembut membawa aroma dupa, seolah Lastri masih menuntunnya dari dunia lain. Tapi pagi itu, angin terasa lebih berat dan samar, di telinganya terdengar bisikan lirih, "Raka, waktumu hampir tiba." Ia menoleh cepat, namun tak ada siapapun. Hanya embun yang menetes dari atap tenda dan suara para pedagang mulai memanggil pembeli. Raka mencoba menepis rasa aneh di dadanya, tapi firasat buruk itu kian kuat. Seorang pedagang tua mendekatinya dengan wajah cemas. "Nak Raka," katanya lirih, "tadi malam aku lihat asap hitam muncul lagi dari ujung pasar. Dengar-dengar, ada orang yang menggali tanah di tempat bekas gubuk Ki Tunggul kembar." Raka terdiam. Ia tahu, jika nama itu muncul lagi, berarti sesuatu dari masa lalu Lastri dan Japrak belum benar-benar padam. Malamnya, Raka kembali ke pasar seorang diri. Bulan separuh menggantung di langit, cahaya temaramnya membuat bayangan gerobak dan kain tampak seperti roh yang menari. Ia berjalan ke arah bekas rawa di belakang pasar, tempat Ki Tunggul dulu menanam mantra hitamnya. Di sana, tanah memang tampak tergali. Dan di tengah lubang itu, tergeletak sebatang tongkat tua dengan ujung berukir kelelawar. Begitu Raka mendekat, tongkat itu tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara berdesis seperti ular. Udara di sekitarnya berubah dingin menusuk. "Jangan sentuh itu," terdengar suara keras dari balik kabut. Raka menoleh, sosok bayangan Lastri muncul, lebih pucat dari sebelumnya, cahaya di tubuhnya redup. "Raka, itu peninggalan kegelapan. Ki Tunggul mungkin sudah lenyap, tapi ajinya belum mati." Raka menggenggam kain hitam peninggalannya, menatap Lastri dengan mata bergetar. "Kalau ajian itu bangkit lagi, siapa yang akan melindungi pasar ini? Kalian sudah pergi, tinggal aku sendiri." Lastri menatapnya lama, lalu berkata lirih,
mungkin memang itu takdirmu, nak. Dari balik kabut, muncul bayangan lain, Japrak. Namun kali ini ia tampak tenang, tanpa sayap, matanya jernih seperti dulu sebelum menjadi kalong. Ajian Lembu Ireng sudah memilihmu, Raka, katanya dalam suara berat. Kau punya darah suci pedagang yang jujur. Kau bisa menahan kekuatan itu tanpa terjerumus. Tapi ingat, setiap ajian butuh keseimbangan. Jika terangmu pudar, kegelapan akan mengambil alih tubuhmu. Raka menunduk, lalu menatap mereka berdua dengan mantap. Kalau itu harga yang harus kubayar demi menjaga warisan kalian, aku siap. Dengan gemetar, Raka menancapkan kain hitam lastri di ujung tongkat kelelawar. Seketika, cahaya merah keemasan membuncah dari tanah, menerangi seluruh pasar. Guntur menggelegar, dan bayangan lembu serta kelelawar muncul bersatu, berputar mengelilinginya. Tubuh Raka terangkat ke udara, matanya bersinar terang. Ia merasakan kekuatan besar mengalir dalam darahnya, panas, berat, tapi juga menenangkan. Lastri dan Japrak menatapnya dengan bangga, lalu perlahan tubuh mereka larut menjadi cahaya dan masuk ke dalam hati Raka. Saat fajar menyingsing, Raka berdiri di tengah pasar yang kini berkilau bagai disiram embun suci. Tongkat itu kini berubah wujud menjadi tombak kecil berhulu kain hitam, dan dari ujungnya memancar aura lembut yang menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Orang-orang yang datang pagi itu terkejut melihatnya berdiri di sana, matanya teduh, wajahnya seperti menyimpan cahaya pagi. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai Raka sang penjaga terakhir, penerus Lastri dan Japrak, penjaga keseimbangan antara terang dan gelap di pasar Pekalongan. Dan sampai kini, setiap kali angin laut berhembus membawa aroma sosis goreng di pagi hari, para pedagang berbisik lirih, bukan sekadar tentang dagangan, tapi doa, semoga Lembu Ireng menjaga rezeki kami, semoga Kalong Malam menahan niat jahat. Karena mereka tahu, di pasar yang tak pernah tidur itu, cinta dan pengorbanan dua jiwa lama masih hidup di dalam seorang anak muda yang meneruskan legenda.